perundungan siswa di sekolah, dan kira-kira salahnya siapa? Apakah salah muridnya, sekolahnya, ataukah adanya kurang tegasnya aturan tentang perundungan tersebut? Dan kita akan bahasnya di pagi hari ini bersama dengan 3 orang narasumber saya yang sudah hadir di studio di pagi hari ini di Sapa Manado. Langsung saja saya sapa. Yang pertama, Ibu Mika Pangkong selaku Kepala Dinas P3A Provinsi Sulawesi Utara, Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan. Ya, ini Kadis P3A Provinsi Sulawesi Utara, Ibu Mika Pangkong. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Karena kita pakai salam begini, Bu, ya. Semuanya ini memang sudah menjadi salam internasional rupanya. Oke, kemudian narasumber yang kedua adalah Kombes Pol Jules Abbas selaku Kabid Humas Polda Sulawesi Utara. Selamat pagi, Pak. Dan narasumber yang terakhir adalah Kepala Dinas Pendidikan Daerah Sulawesi Utara, Ibu Grace Puno. Selamat pagi, Bu. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu sudah hadir di studio pada pagi hari ini. Oke, mungkin yang pertama ini terkait dengan topik kita, perundungan di sekolah. Ini salah siapa? Saya langsung saja mungkin ke Ibu Grace ya selaku Kepala Dinas. Bu, ini kan kita sudah melihat bahwa yang viral ini sampai ya sangat terus terang menghantui para orang tua sebenarnya. Ini kasus perundungan di dalam sekolah, di dalam kelas bahkan. Bagaimana tanggapan Ibu sendiri? Tanggapan kami sungguh prihatin. Okay. Padahal di sisi lain sekolah itu baik guru dan tenaga kependidikan maupun murid maupun orang tua siswa sebelum menyekolahkan anak tersebut, terutama untuk guru dan tenaga pendidikan dalam hal ini kepala sekolah, itu ada aturan yang mengikat sehubungan bagaimana diatur regulasinya itu lewat Permen PP nomor 10 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, dan juga ada peraturan Permendikbud nomor 39 tahun 2008 tentang pembinaan siswa, dan Permendikbud tahun nomor 19 tahun 2009 tentang pengelolaan satuan pendidikan. Nah, di sini bagaimana seorang kepala sekolah melakukan penataan tentang manajemen kesiswaan. Jadi setiap regulasi sekolah mulai dari ada tata tertib siswa, contoh, apakah di situ ada tata tertib siswa boleh membawa HP atau enggak? Nah, itu salah satu contoh. Jadi banyak regulasi yang mengatur bagaimana siswa melanggar tata tertib. Itu dari kacamata siswa dulu, apakah kita akan telusuri lebih lanjut. Kalau dari sisi kepala sekolah dan guru tenaga kependidikan, kami sangat sesalkan karena ini tanggal 26 atau 24 Februari nanti viral tanggal 9. Jadi komunikasi mungkin kekurangan guru atau lokasi yang memungkinkan terjadi jarak antar gedung atau kekurangan guru itu memang banyak sisinya, tapi tetap kita mengacu ke regulasi sebab itu ada kelalaian, dan kita harapkan dapat dipercepat untuk sanksi dan ataupun teguran atau hal lainnya, kami akan Ibu mengambil Grace, tindakan. ini terkait regulasi ya. Saya lihat tadi sudah cukup tegas dan cukup jelas ya. Apakah ini ada dari pihak sekolah dalam hal ini kepala sekolah yang tidak menjalankan atau dikatakan masa bodoh terhadap regulasi itu? Kalau kita lihat mungkin lalai. Harusnya kalau seperti itu, karena itu terjadi bukan di saat jam pelajaran biasa. Logikanya kan situ sementara kelas 12 pelaksanaan ujian sekolah. Kelas 11 yang siswa itu sementara ujian mid semester. Berarti di hari itu ada kepala sekolah, ada guru, ada pengawas bina. Nah, itu kita harapkan kalau terjadi seperti itu dan rentang kendali itu ada sekitar 2 minggu dan tidak diketahui, nah itu yang mungkin ada miss di situ. Yang kita harapkan sebenarnya kalau secepatnya dia melapor ke cabang dinas ataupun langsung diselesaikan lapor ke kita, ada regulasi penanganannya. Ini yang kita sesali, ini tidak ada komunikasi atau ketidaktahuan. Tapi nanti kita cek ke untuk tindakan tegas seperti itu. Hari ini kami akan panggil kepala sekolah. Ada ketidaktahuan atau disembunyikan malah? Nah, itu yang kita akan menanyakan, karena yang lebih tahu di lapangan mereka. Karena di dinas pendidikan tuh rentang kendali begitu besar. Jadi untuk urusan SMK itu
sampai di kabupaten kota. Nah, itu ada cabang dinas yang harusnya mengetahui kalau tidak pernah dilaporkan seperti apa yang terjadi seperti itu. Yang kita harapkan akan secepatnya diambil tindakan tegas. Ya. Apakah ini karena terlalu luasnya wilayah Ibu? Kan sekarang kan kabupaten kota, SMA itu SMK kan di bawah langsung Dinas Pendidikan Provinsi. Apakah karena terlalu luas sehingga pengawasan minim atau tidak juga? Kita kan punya cabang dinas, merupakan kepala dinas atau dinas pendidikan yang ada di kabupaten kota, misalnya di Bolmong. Dan di sekolah itu pasti harus ada pengawas bina, ada kepala sekolah, ada guru dan ada siswa. Nah, keterlibatan situ kita harapkan wakil kepala sekolah urusan kesiswaan juga harus mengetahui. Mereka itu yang kita harapkan dari sisi guru dan tenaga kependidikan kita akan ambil tindakan tegas. Sayang sekali ya, kalau saya lihat banyak sekali pengawas-pengawasnya, tapi kok bisa terjadi? Berarti ini kebobolan ya. Saya ke Ibu Mika dulu, Bu. Ini kan secara psikologis ini kasus perundungan ini sebenarnya sangat jangan sampai terjadi. Ini bisa menyebabkan traumatis yang luar biasa, Bu. Nah, ini saya melihat ini kebobolan. Bagaimana tanggapan Ibu tentang kasus ini sendiri? Iya, masalah perlindungan anak sebetulnya pendekatannya bukan hanya kepada anak. Oke. Tetapi juga kepada pengasuhan alternatif. Pengasuhan alternatif itu antara lain pihak sekolah, panti-panti yang ada. Nah, kebetulan ini adalah kejadian ini ada di sekolah. Nah, dan tentu kepada keluarga. Nah, memang sangat disayangkan ya bisa terjadi. Tetapi kami memastikan bahwa dari hasil kunjungan kami ke lokasi, kebetulan menghadirkan sekaligus mendampingi Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak yang ditugaskan langsung oleh Ibu Menteri. Langsung datang ke langsung, ya, Bu ya. Jadi yang datang itu Deputi Perlindungan Anak. Okay. Nah, jadi memastikan bahwa anak-anak di sana juga sehat-sehat, baik korban maupun 5 yang disebut pelaku. Nah, kemudian kami juga dengan pendampingan yang kami lakukan dengan tim yang ada dari psikolog, tim psikolog. Jadi kami juga harus menggali apa sih kenapa mereka bisa berbuat seperti itu. Ya. Jadi itu, tapi sementara kami menunggu hasil assessment dari tim psikolog. Oke, dari tim sendiri sempat ngobrol tidak dengan pelaku? Apa sih maksudnya, kenapa sih kalian berlaku seperti itu? Sempat, tetapi yang mereka katakan mereka memang sangat menyesali perbuatan ini. Ditanya juga bahwa ini harus berhadapan dengan hukum. Mereka juga bilang iya, seperti itu. Nah, kalau hanya menyesali, jika orang berbuat seperti itu hanya menyesali ya sangat disayangkan sebenarnya, Bu Mika ya. Sangat-sangat Tapi disayangkan. ada tidak hal dasar yang menyebabkan mereka melakukan hal itu terhadap teman-teman mereka sendiri? Nah, ini yang masih digali secara secara teknis oleh tim psikolog. Kebetulan timnya cukup banyak. Dari provinsi kita menghadirkan 4 dan dari kabupaten ada 2. Jadi seharian selesai dan itu sementara kami menunggu hasilnya. Kenapa? Oke, dan mereka menyatakan bahwa mereka siap untuk diproses hukum. Iya, siap. Oke, kalau sudah proses hukum, saya langsung ke Pak Kabid ini. Pak, ini kan masih di bawah umur boleh dikatakan seperti itu, tapi mereka menyatakan siap diproses hukum. Sebenarnya bagaimana proses hukum untuk anak di bawah umur ini, Pak? Apalagi untuk kasus seperti ini. Baik, jadi terkait dengan proses hukum, ya sejak kasus ini kita temukan pada hari Senin, 9 Maret 2020 ini, kami sudah melakukan penelusuran tentunya, penelusuran terkait dengan akun yang menyebarkan dan tentunya sekolah, sekolah maupun pelaku dan korban yang menjadi korbannya. Nah, dari hasil penelusuran kami menemukan bahwa kejadian ini dilakukan di sekolah yang saat ini sudah kita temukan bersama, yaitu
SMK yang ada di Kabupaten Bola Mongondo. Kemudian proses selanjutnya tentunya kami harus mengambil keterangan, melakukan pemeriksaan. Dari pemeriksaan awal yang kami temukan bahwa benar memang para pelaku ini adalah pelaku yang melakukan seperti di video tersebut. Kemudian korbannya juga ketika kami identifikasi dan kami periksa awal, itu juga mengakui bahwa dia merupakan korban pada video tersebut. Selanjutnya kami tentunya karena ini merupakan anak-anak yang masih usia sekolah, masih pelajar, tentu kita ada perlakuan yang harus kita bedakan dengan para pelaku kriminal yang sudah dewasa, artinya sudah di atas 21 tahun ataupun telah menikah ya. Nah, sejak awal proses pemeriksaan kami juga tentu melakukan koordinasi, baik dengan pihak jaksa, penuntut umum, dengan pihak sekolahnya sendiri tentunya, karena mengambil anak-anak, memintai keterangan anak-anak pada saat jam sekolah ya tentu ini memerlukan izin yang terlebih dahulu dengan pihak sekolah. Nah, kemudian dari hasil tentunya pemeriksaan kami melakukan pemeriksaan awal sebagai saksi terhadap ke-6 orang, baik para pelaku yang saat ini tentunya sudah kami tetapkan sebagai tersangka maupun korban sendiri. Oke, jadi saat ini sudah tetapkan sebagai tersangka, Pak ya? Sudah tetapkan tersangka. Tapi dapat kami sampaikan bahwa sampai saat ini kami belum melakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Oke, karena anak yang berhadapan dengan hukum, pemeriksaan sebagai tersangka tentunya ada perlakuan yang berbeda. Tadi yang sudah saya sampaikan. Sehingga nantinya kami rencanakan dalam minggu depan, ketika kami melakukan pemeriksaan para pelaku sebagai tersangka, maka tentu kami akan memberikan pendampingan. Dan kami sudah berkoordinasi dengan pihak Bapas dalam hal ini. Nanti Bapas akan mendampingi anak-anak ini. Ini dalam hal ini kalau menurut saya yang bekerja berat ini Ibu Mika ini, karena ini kasus dari anak oleh anak dan korbannya sendiri juga anak ya Bu ya. Ini kan Ibu membawa itu. Nah, tanggapan Ibu bagaimana, kita akan bahasnya sebentar Bu, kita akan break dulu. Dan saudara jangan kemana-mana, segmen perbincangan Sapa Manado akan segera kembali untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, perundungan di sekolah salah siapa sebenarnya? Kita sudah membahasnya tadi di segmen pertama dan kita masih akan melanjutkannya di segmen selanjutnya masih dengan narasumber saya, Ibu Mika Pangkong selaku Kadis P3A Provinsi Sulawesi Utara, Ibu Grace Punu selaku Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dan Bapak Jules Abbas selaku Kabid Humas Polda Sulawesi Utara. Baik, saya ke Ibu Mika dulu. Ini kan saya katakan tadi bahwa ini ya korbannya anak, pelakunya juga anak yang saat ini sudah menjadi tersangka. Kira-kira bagaimana Ibu melihat hal ini atau penanganannya seperti apa dan pendampingannya bagaimana? Karena ini anak semua Ibu ya. Jadi memang sebagaimana disampaikan tadi bahwa korban adalah anak, kemudian pelakunya adalah anak. Ya kami hanya memastikan bahwa proses pemeriksaan, proses hukum ini akan tentu mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Nah, kemudian juga ada undang-undang yang mengatur prosesnya sistem peradilan pidana anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Nah, ini yang memang harus diikuti. Jadi hanya memastikan bahwa mereka itu, ya kita tidak mengintervensi proses peradilan, tetapi tentu akan dilihat acuan penanganannya itu dilihat dari undang-undang yang terkait tadi. Nah, dalam hal ini kira-kira dari P3A sendiri ini akan melakukan pendampingan terhadap korban atau tersangkanya bagaimana Bu? Pasti akan melakukan pendampingan dua-dua terhadap korban, dan itu kami juga sudah lakukan pada waktu kami mengadakan perkunjungan langsung ke Polsek. Kebetulan diterima di Polsek Bolaang. Nah, jadi
langsung dengan pelaku, tapi juga dengan korban, dan di dalamnya juga ada kami menghadirkan orang tua. Oke, pendekatan yang dilakukan terhadap pelaku dan korban ada kesamaan atau ada perlakuan khusus untuk yang korbannya? Untuk pendampingan secara psikolog sama, Oke. ya sama, karena yang pasti si korban ini kan juga merasa, ya bisa saja dia merasa trauma. Anak teman-temannya juga yang menjadi tersangka. Jadi, tapi juga sebaliknya juga kami melakukan pendampingan kepada 5 korban. Jadi memang ada 2 perempuan dan 3 laki-laki. Yang 5 tersangka maksudnya ya. Oke, Pak Kabid, ini kan kalau melihat usia ini masih anak ya. Nah, kira-kira kalau dari sisi hukumannya bagaimana ini untuk ada perbedaankah untuk yang pelaku perundungan ini anak-anak dengan yang orang sudah dewasa? Ya, jadi tadi seperti disampaikan Bu Kadis tadi terkait dengan sistem peradilan pidana anak, tentu ada perbedaan untuk penerapannya. Tapi tentu kita juga tidak bisa mengeneralisasikan. Artinya tidak bisa juga serta-merta seluruh kasus, apakah itu juga kalau anak sebagai pelaku pembunuhan tentunya. Apakah ini juga akan dikenakan dengan sistem yang sama? Seperti katakanlah, oh ya dia mungkin hanya didamaikan, dikembalikan kepada orang tua atau bagaimana. Nah, namun ini tentunya bukan juga menjadi ranah kepolisian dalam hal ini. Jadi terkait dengan hukuman pidana, tentu kita akan menyerahkan sepenuhnya. Termasuk bila mana nanti anak ini dikatakanlah mendapat diversi. Jadi ketika hakim memutuskan, oke, anak-anak ini didiversi saja. Jadi dikembalikan kembali kepada pengawasan ke orang tuanya. Nah, ini juga tentu atas putusan dari hakim sendiri. Dan kami hanya menjalankan apa yang menjadi keputusan dari hakim nantinya. Tapi sementara ini kami berproses. Tentunya dalam proses kami juga sesuai prosedur. Artinya dalam proses pemeriksaan ini adakah indikasi-indikasi bahwa adakah dari pelaku ini yang ada gangguan kejiwaan atau ada ya hal-hal seperti itulah? Terkait motif juga tetap ini belum dapat Pak ya motifnya ya? Nah, motif sementara ini yang kita dapatkan memang dari pengakuan awal itu adalah iseng, jadi bercanda, guyonan, iseng. Tapi mungkin iseng yang kebablasan jadinya. Iseng yang keterlaluan kalau menurut saya. Oke, ya saya kembali ke Ibu Grace. Ini Ibu sudah mendengar ya ini tanggapan-tanggapan. Nah ini jadi ada pihak-pihak yang terkait juga. Nah ini terkait pembiaran ini yang saya tadi sampaikan ke Pak Kabid ini. Nah dari Dinas Pendidikan sendiri bagaimana langkah-langkah selanjutnya ini? Berdasarkan aturan yang sudah ada, sebenarnya kepala sekolah itu untuk dia harus untuk siswa, guru dan tenaga kependidikan, ada kode etik siswa, guru dan tenaga kependidikan, bagaimana penanganan kasus di sekolah ditata sesuai regulasi sekolah dengan pemisahan antara pelanggaran tata tertib dengan kasus pribadi peserta didik. Kemudian seorang kepala sekolah dia harus mengetahui analisis tingkat kerawanan sekolah, seperti proses misalnya peserta didik terlambat ke sekolah, dia bolos, berkelahi, mengejek teman, dan bullying, ini udah masuk. Jadi memang tanggung jawab besar ini ke kepala sekolah. Miras, pornografi, melawan guru, dan lain-lain sesuai kondisi di sekolah. Nah itu harusnya dilakukan pendataan dan dilaporkan secara berjenjang, termasuk minta penanganan khusus pihak eksternal lain. Artinya itu pencegahan sebenarnya, sudah ada di aturan tersebut. Kemudian diharapkan ada kerjasama dengan pemerintah setempat ataupun untuk mengidentifikasi jangan terjadi misalnya game online atau nongkrong siswa di luar sekolah di luar jam belajar atau razia, itu hal-hal secara umum. Tapi khusus ini kita karena kasus bully, nah itu sudah masuk di ranah aturan. Jadi kami akan mengambil tindakan tegas untuk guru dan tenaga pendidikan, dalam ini kepala sekolah dan wakasep urusan kesiswaan. Tapi mengingat tanggal 16
Maret yang akan datang minggu depan ya, ada UN. Jadi mungkin selesai UN tapi hari ini kami akan panggil kepala sekolah untuk menggali lebih dalam dari kacamata kepala sekolah dan guru tenaga kependidikan. Ibu Grace, apakah perbandingan antara guru dan murid ini tidak sebanding, dalam kata lain bahwa murid terlalu banyak sehingga pengawasan tidak efisien di sekolah itu, bagaimana? Ya, kalau kita lihat dengan keadaan sekolah dan peluang yang ada sehingga tercipta keadaan sedemikian, padahal di hari itu sebenarnya sementara pelaksanaan mid semester untuk kelas 11, kelas 12 ada kegiatan ujian sekolah. Nah, itu sebenarnya peluang yang terjadi itu tidak sempat terpikirkan, yang mungkin yaitu mungkin peluang karena jarak atau apa di lingkungan sekolah terlalu jauh. Tapi yang kita tanda tanya sini, kenapa tidak ada yang melapor? Itu yang itu rentang kendali 2 minggu. Biasa kan pasti ada anak melapor, Pak Guru atau Bu ada terjadi ini, apalagi diambil video seperti itu. Kita akan lihat apakah di tata tertib sekolah itu selama jam pelajaran atau apa diizinkan membawa HP. Nah, itu kuncinya kita akan lihat tata tertib, karena kuncinya pada waktu penerimaan siswa baik murid maupun orang tua sudah tahu akan menandatangani tata tertib. Tapi dengan menggunakan HP atau diizinkan membawa HP atau tidak, jika memang ingin ada perlakuan seperti itu tetap akan terjadi walaupun tanpa HP, ya kan Bu? Nah, yang kita harus cegah itu adalah perlakuan seperti itu, yang perundungan seperti itu ya. Nah, untuk membahas lebih lanjut kita akan break dulu sebentar. Ya, kembali lagi bersama kami di Sapa Manado, masih di segmen perbincangan, di segmen terakhir ini, perundungan di sekolah salah siapa? Dan kita tadi sudah mulai masuk apakah ini salah pelakunya, salah sikapnya atau HP-nya ya. Ini kita akan bahasnya. Bu Mika, ini kan tadi saya terhenti di kira-kira apakah salah gadgetnya, handphonenya, atau memang perlakuan pelaku-pelaku itu yang memang harus diberantas seperti itu? Kalau bicara salah HP itu juga ada salah satu faktor, dan pemerintah provinsi, Pak Gubernur juga sudah membuat satu edaran untuk penggunaan pembatasan HP baik di sekolah maupun di rumah. Nah, itu sudah ada surat edaran gubernur untuk pencegahan kekerasan. Tapi Bu, kan dengan tidak adanya HP, ini saya mengatakan dengan tidak adanya HP, dengan tidak direkam itu justru bisa saja terjadi hal seperti itu, perundungan terhadap murid di sekolah yang malah tidak bisa diketahui oleh orang lain, sampai tidak akhirnya tertutupi begitu saja kalau tidak ada HP. Ini kan eranya gadget. Nah, bagaimana tanggapan Ibu? Iya, jadi memang kembali lagi kepada pengasuhan ya, pengasuhan kepada anak itu bukan hanya di sekolah tetapi juga di keluarga. Jadi tadi pengasuhan alternatif dan pengasuhan kepada keluarga. Keluarga juga harus menjadi teladan. Jadi kalau orang tua juga membiarkan anak-anak itu terus-menerus dengan gadget tanpa mengawasi, ya ini bisa mempengaruhi lingkungan psikologis anak. Jadi Pak Julius, ini kan berarti tidak salah seutuhnya gadget ini, karena kalau tidak ada gadget malah kita semua tidak tahu, bahkan bisa saja masalah ini tertutupi. Bagaimana Pak ini, Pak? Ya, jadi kalau tanggapan saya begini, memang benar ini tidak salah sepenuhnya dengan gadget, ya. Tapi tanpa gadget pun kasus ini tidak akan menyebar, artinya tidak akan juga diketahui oleh publik. Nah, kalau tentunya tadi Ibu Kadis Pendidikan sudah menyampaikan sebenarnya ada aturan, ada tata siswa yang harus dijalankan ya. Ada poin 1 sampai ya lebih dari 10 kayaknya Bu ya. Nah, tentu tinggal pelaksanaan dalam hal ini. Tinggal pelaksanaan, mungkin pengawasan kita lakukan bersama-sama. Nah, untuk itu ke depan kami juga dari kepolisian punya namanya program Polisi Peduli Pendidikan. Nah, ini tidak saja kami turun ke desa-desa memberikan bantuan mungkin kepada siswa yang tidak mampu, tapi ada beberapa tempat juga kami juga turun melakukan pendidikan, entah itu dalam bentuk
pendidikan secara resmi maupun pendidikan yang seperti yang saat ini, terkait dengan bagaimana mungkin supaya membatasi ruang gerak dari siswa agar tidak mengunggah video apalagi yang berbau anarkis, berbau sara, maupun ya seperti ini, bullying ya, perundungan kepada rekannya sesama siswa. Nah, ini penting diterapkan. Kita juga membangun tentunya namanya komunitas atau penggalangan kepada komunitas netizen ya, warganet. Ini juga akan kita gencarkan tentunya dengan harapan ada edukasi yang lebih kepada masyarakat. Nah, khususnya di Bolang Mongondo juga Pak Kapolres juga sudah punya rencana akan mengaktifkan kembali, artinya meningkatkan kegiatan-kegiatan Babin Kamtipmas. Tentunya nanti akan menggandeng tentu pihak sekolah, dinas pendidikan. Kita akan minta waktu di sela-sela pelajaran mungkin yang ketika tidak padat, tidak ulangan, ujian. Nah, itu kita ingin memberikan edukasi. Artinya kita juga peduli kepada anak-anak ini, generasi penerus bangsa. Jangan sampai kejadian ini terulang dan terulang. Betul sekali, Pak. Nah, itu mungkin. Ya, itu salah satu langkah maju dari pihak polisian ya. Bu Grace, jadi sekarang bagaimana terhadap sekolah-sekolah yang lain, ada kehimbauan khusus dari Dinas Pendidikan Daerah sendiri? Ya. Sebenarnya dari 24 Oktober sudah ada edaran mengenai antisipasi tadi, itu yang saya bacakan tadi mengenai edaran itu tentang penguatan manajemen sekolah, yaitu yang salah satu pendataan manajemen kesiswaan di samping kurikulum dan lain-lain, ini mengenai siswa. Dan rencananya seperti tadi Pak dari polisian bilang akan ada kegiatan bersama, tapi kita aktifkan lagi patroli keamanan sekolah lewat OSIS atau ada lewat perkuat kegiatan, misalnya ada ibadah dan lain-lain, karena itu kuncinya kan akhlak. Siswa boleh pintar, tapi kalau dia akhlaknya jelek, itu yang paling kuncinya itu karakter. Oke, jadi ada peran serta dari semua pihak ya, dari rumah juga tadi Bapak katakan tadi kan sangat penting itu ya kan. Nah, oke, ini kita sudah tidak terasa kita sudah di penghujung pembahasan kita ini, dan mungkin Ibu Meka ini apa kira-kira harapan dan juga apa kira-kira yang Ibu akan lakukan terhadap kasus perundungan ini? Yang pertama tentu ini edukasi juga buat sekolah-sekolah yang lain yang ada, jadi pembelajaran sehingga ini tidak akan terulang lagi. Yang kedua, ya kami sangat berharap semua sekolah menjadi sekolah ramah anak. Jadi kalau sekolah-sekolah ini menjadi sekolah ramah anak, artinya kekerasan yang bisa saja terjadi itu ya paling tidak ini kan sekolah ramah anak, bullying, kekerasan apa saja itu ya akan diminimalisir. Bisa menjaminkah Bu itu tidak akan terjadi lagi? Iya, karena kalau sekolah ramah anak itu ya itu memang ada aturan khusus. Jadi bukan cuma dari pemenuhan hak-hak, tapi dalam hal perlindungan kepada anak. Oke, mudah-mudahan itu bisa terlaksana ya Bu ya. Pak Jules? Ya, baik. Jadi terkait dengan kasus ini tentunya kepada adik-adik siswa maupun siswi ya, khususnya di Sulawesi Utara, sebagai generasi muda tentunya saya berharap, kami dari pihak kepolisian berharap tentunya kepada adik-adik dan berpesan agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga maupun orang lain. Dan kepada seluruh pihak tentunya kami juga berpesan ya, mari kita jaga bersama, awasi anak-anak kita, generasi penerus ini, baik di lingkungan rumah, sekolah maupun di lingkungan warga masyarakat. Oke, terima kasih Pak Jules. Ibu Grace, jadi menutup, selain akan memanggil kepala sekolah yang bersangkutan, apa kira-kira yang akan dilakukan selanjutnya Bu? Kuncinya di sini kita akan melaksanakan
penguatan pendidikan karakter. Sudah dilaksanakan tapi akan lebih dimaksimalkan. Jadi anak-anak diberikan pengajaran tentang pentingnya pendidikan karakter. Dan juga di samping kami mendukung, misalnya ada program siswa taat hukum, melibatkan kepolisian, kejaksaan, Kemenhukam, Biro Hukum maupun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bentuk kegiatan seperti turun sekolah, seperti katakan tadi polisi peduli pendidikan, itu harus digiatkan. Kemudian bagaimana sosialisasi adanya konsekuensi hukum bila terjadi bully seperti ini. Dengan kampanye-kampanye anti bully, itu salah satu, karena ketidaktahuan akhirnya dianggap itu hal biasa padahal ada konsekuensi hukum seperti ini. Kita harus gencar pembelajaran dari ini untuk secepatnya memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah dengan terkait stakeholder, dan kita harapkan seperti tadi Ibu Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengenai kampanye sekolah ramah anak. Dan terakhir, bagaimana kita ada kegiatan kerohanian. Bagaimana juga kalau upacara bendera tentang disiplin dan cinta NKRI, itu yang kita harapkan bisa secepatnya kita ingatkan sekali lagi kepada para guru, tenaga kependidikan maupun para siswa. Oke. Yang pasti akan ada tindakan juga. Iya. Sekolah Bu pasti. Ya. Oke, Bu Grace, Pak Yules, Bu Mika, terima kasih untuk kehadirannya. Jadi di sini ya keterlibatan berbagai pihak penting dalam menghindari kasus bullying ini ya, atau kasus perundungan ini. Jadi jangan salahkan gadgetnya, jangan salahkan gurunya juga, jangan salahkan muridnya, jangan salahkan orang tua, karena semua terlibat. Karena lemahnya pengawasan dari masing-masing kita, dan pendidikan karakter tadi yang paling penting barangkali Bu ya. Pendidikan dari dasar kita dari rumah itu yang juga yang paling penting. Dan kiranya perbincangan kita bisa bermanfaat, dan jangan sampai terjadi lagi hal seperti ini di sekolah dimanapun. Dan ini bisa mengakibatkan trauma juga untuk korban. Dan sebelum menutup perjumpaan kita di Sapa Manado hari ini, kita ikuti kata motivasi. Ya, demikianlah seluruh sajian Sapa Manado untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.